Nah, ini yang KB teman ya. Ini katoda biru yang ke sini ya. Yang ini satu. Lalu kita ini yang nomor 2 ya, Anda perhatikan. Ini yang nomor 2, yang satu kan kosong sudah kita tekuk. Lalu yang nomor 2 itu katoda biru yang nanti akan kita seperti ini. Coba kita cek, kalau kita sentuhkan kan menyala karena ini memang kabelnya di satu ya. Nah, nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku. Kita bertemu kembali teman ya di channel Tinular Channel. Oke teman, untuk kali ini kita akan belajar lagi ya, belajar memperbaiki TV tabung ya. Di hadapan kita ini ada tabung merek Polytron ya, akan tetapi mesinnya itu mesin Cina ya. Nah, untuk video kali ini teman ya, kita akan belajar bagaimana cara cek emisi tabung ya, dan juga akan belajar cara door tabung. Dan untuk alat door tabungnya itu sudah ada di video temannya, silahkan Anda cari di sana. Nah, untuk hari ini kita akan praktekkan alat door tabung untuk versi saya ya, versi sederhana, versi tidak mau modal. Nah teman, kenapa kita harus lakukan cek emisi dan door tabung? Nah, seperti Anda saksikan sekarang temannya seperti itu. Nah, berkedip seperti itu ya. Jadi begini teman ya, TV ini sudah beberapa kali saya lakukan perbaikan ya. Semuanya itu sudah membuahkan hasil ya. Dari mulai pertama tabung berwarna hijau secara total. Yang kedua gambar itu tidak mau terang ya. Di sana sudah saya lakukan perbaikan juga dengan cara membuat tegangan heater melalui ferit ya, kita melalui lilitan di ferit. Dan untuk selanjutnya ternyata masih ada masalah lagi teman ya, seperti yang baru saja kita saksikan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini padahal ini teman ya, tegangan itu sudah normal semua. Jadi tegangan B+ sudah saya setting 120 volt, dan untuk keterangannya ini, untuk menu di remote-nya untuk menerangkannya ya, itu sudah coba kita cek. Nah, sudah 100 sudah mentok teman ya, akan tetapi gambar tidak mau terang juga dan ada gangguan getaran seperti itu ya. Nah, di situ ini ada dua kemungkinan teman ya, apakah playbacknya atau memang tabungnya yang sudah bermasalah teman. Untuk memilih ya, untuk memilih dua pilihan, sebetulnya lebih ringan kita mengganti playbacknya teman, akan tetapi di video ini saya sengaja saya lakukan untuk keperluan video kita ya. Video ini saya akan lakukan belajar cek emisi ya, belajar cek emisi sekaligus untuk belajar door tabung seperti itu. Oke teman, kamera akan saya alihkan ya, kita nanti langsung fokus ke bagian mesinnya saja seperti itu ya. Namun sebelum itu teman ya, jangan lupa Anda subscribe dulu, silahkan ya, Anda subscribe dulu, like ya, silahkan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan ya. Video ini jangan di skip-skip, jangan dilewat-lewatkan untuk Anda yang masih belajar ya, agar cepat paham seperti itu ya. Oke. Nah, oke teman, kita lanjut ya. Jadi seperti ini kita akan lakukan pengecekan emisi ya, pengecekan emisi tabung, apakah emisinya itu masih dalam kondisi sehat ya, kondisi normal atau tidak. Lalu waktu kita cek menggunakan apometer, apakah masih seimbang atau tidak, seperti itu ya. Sebentar. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, ini teman, di sini saya mempersiapkan adapter ya, adapter seperti biasa, adapter biasa ini temannya, yang sering digunakan untuk menyuplai sesuatu ya. Di sini tegangannya itu 3 sampai 12 volt ya. Nah, ukurannya ini 3 ampere teman, trafo ini. Kalau untuk menyuplai ini yang nanti untuk menyuplai heaternya ya, ini 2 sampai 3 ampere sudah cukup ya teman. Ini adapter ini yang sudah saya modif, yang sudah saya pasang kabel langsung dari trafonya ya. Kalau yang adapter yang sering kita gunakan ini kan untuk menyuplai sesuatu, ini kan melalui dioda ya. Ini yang 3 sampai 12 volt itu yang ini. Nanti untuk menyuplai heaternya itu tidak menggunakan ini teman, akan tetapi menggunakan
kabel yang 3 ini yang hitam ini ground, yang biru 9 volt, lalu yang coklat ini 6 volt, dan kabel ini sudah saya solder langsung di trafonya ya. Kalau ini kan melalui dioda ya, kalau ini tidak bisa untuk menyuplai heaternya karena heater itu membutuhkan tegangan AC seperti ini, yang saya solder langsung di trafonya ya, seperti ini ya. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, nanti setelah kita melakukan cek emisi, lalu kita lakukan jika emisi tersebut itu mengharuskan kita untuk melakukan pengedoran ya, pengedoran tabung. Kan seperti yang kita tahu, tabung ini gelap ya, tidak normal seperti itu. Nah ini teman, ini alat yang kedua. Alat yang kedua ini untuk yang khusus untuk melakukan pengedoran ya, untuk melakukan pengedoran tabung. Ini alatnya alat seperti kita mau masang lampu seperti biasa teman, seperti ini, hanya kepitingan lampu lalu kita pasang lampu. Lampunya ini saya menggunakan 10 watt ya, ya 10 sampai 50 watt ya, jangan 100 watt terlalu besar. Dan untuk semua, untuk membuat alat-alat door tabung ya, membuat ini dan juga membuat masang kabel di adapternya tadi, itu sudah ada di video yang lain temannya, silahkan cari di sana. Oke, ini alat yang kedua. Lalu yang ketiga, kita siapkan soket tabung seperti ini ya. Ini saya ambil dari bekas mesin TV Cina, sama seperti ini teman ya, menggunakan 9 pin ya, 9 kaki seperti ini. Sama ini juga 9 kaki. Coba kita hitung, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini ya. Ini sama juga, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 kaki seperti itu. Nah, apakah jika tidak menggunakan soket TV Cina itu bisa digunakan? Bisa, tetap saja bisa. Akan tetapi yang perlu Anda perhatikan teman ya, ya ini kita hitung mulai dari pertama ini teman ya. Kita ini posisinya kan seperti ini ya, bendolannya itu di sini, ini sama seperti ini di sini. Kita mulai hitung dari yang pertama, 1 ya, di sini 1. Ini kan kosong ya, ini tidak difungsikan sama saja ya. Jadi kalau tidak difungsikan, ini sudah saya tekuk saja di sini, nanti tidak difungsikan. Lalu yang kedua, ini yang kedua ya, kita urut ke sini. Lalu ini ketemu resistor yang besar teman ya, ketemu, coba kita urut lagi, 1 2. Nah ini yang KB teman ya, ini katoda biru yang ke sini ya, ini 1. Lalu kita, ini yang nomor 2 ya, Anda perhatikan, ini yang nomor 2, yang 1 kan kosong, sudah kita tekuk. Lalu yang nomor 2 itu katoda biru yang nanti akan kita gunakan untuk pengedoran tabung ya. Anda kasih tanda aja lah, kita tekuk ke atas seperti ini. Lalu yang ketiga, 1 2 3. Nah yang ketiga ini untuk heaternya teman ya, untuk heater. Nah yang heater ini kita tekuk ke sini seperti ini, kita luruskan. Memang ini bekas heater juga, sering saya gunakan ini teman ya. Lalu yang sebelahnya ini groundnya ya, G1 nya di sini, ground satunya ini berdekatan seperti ini ya. Nah, lalu sebelahnya ada 1 2 3 4 5. Nah yang kelima ini coba kita urut, ketemu resistor juga teman ya, ini katoda red ya, KR di sini. Di sini KR. Lalu yang sebelahnya ini untuk screennya teman ya, kita sembunyikan saja di sini ya, kita sembunyikan saja untuk screennya, tidak digunakan ini. 1 2. Lalu yang sebelah screen ini coba ini KG teman apa ya, untuk katoda greennya ya di sini ya sudah. Lalu yang mana tadi, yang ini ya. Nah yang 2 ini G2 nya teman ya, ini nanti untuk ground pengedoran tabung ya, nanti yang ini, yang nomor 2 ini, jadi yang ini. Oke, kita lepas saja, kita langsung
sudah. Jadi kalau menghidupkan untuk maksudnya kalau melakukan cek emisi itu jangan dihidupkan teman ya, TV-nya jangan dihidupkan, posisi mati. Kita hanya menghidupkan adapternya saja ya. Sudah, ini sudah terpasang. Lalu ini adapternya ya, kita taruh sini saja. Sudah. Memang terkesan agak semrawut teman ya. Ya, sambil nonton teman, sambil nonton yang belum subscribe ya, di subscribe dulu seperti biasa. Like, coba adapter kita colokkan di listrik. Nah, sudah menyala. Lalu ini kabelnya untuk memasang tegangan heater teman ya. Untuk memasangkan tegangan heater, kita kalau melakukan cek emisi itu, emisi ya maksudnya, pastikan ujung tabung ini itu menyala ya, walaupun hanya kecil tidak apa-apa, yang penting menyala. Seperti itu. Kita akan solder di bagian ini, groundnya dulu ya, sebelah kiri groundnya seperti ini. Pasang. Sudah, ground sudah terpasang. Lalu ini kabel yang 6 volt, coba kabel 6 volt itu menyala tidak. Kalau tidak menyala maka akan kita ganti yang 9 volt teman ya. Bentar, karena ini tabung besar teman ya, tabung 29 in. Bentar. Tidak nyala teman, kurang tegangan, maka akan kita ganti yang 9 volt ya, yang kabel biru ini. Udah. Terlihat kan? Nah, nyalakan teman ya, coba terlihat di kamera. Nah, di dalam sana nyala. Sudah, ini sudah terpasang. Kemudian bentar, posisikan kabelnya. Kemudian kita apometer menggunakan X1K teman ya. Di sini menggunakan apometer analog. Anda perhatikan itunya, jarumnya. Bentar, terlihat kan? Ini merah, ini hitam. Jadi yang merah, yang hitam ini ke B2 ya, sini ya. Sekarang mulai ke KB ya, katoda biru. Bentar, Anda perhatikan jarumnya teman ya, hanya segitu, tidak sampai separuh ya di katoda biru. Lalu di katoda rednya sama, sedikit sekali, tidak sampai separuh. Yang KG seharusnya sampai di sini teman ya. Sudah, coba kita langsung posisikan ini, kita lakukan pengedoran ya. Nanti setelah melakukan pengedoran kita akan cek lagi ya. Ini lampu akan saya letakkan di sini, terlihat kan? Bentar, nah ya terlihat. Lalu ini yang hitam, ini basing, ini bolak-balik tidak masalah teman ya. Ini kan jika ini kita pasang di sini ya, ini kita sentuh-sentuhkan, maka di dalam sana itu akan menyatu teman ya, untuk menyalakan lampu tersebut ya. Kita pasang di sini sudah. Coba apakah lampu mau menyala. Lalu kemudian speakernya kita colokkan ke listrik. Nah, seperti ini. Coba kita cek, kalau kita sentuhkan kan menyala karena ini memang kabelnya di satu ya. Nah, nyala ya. Lalu yang ini
gini-ginikan saja teman ya. Udah, coba kita cek lagi menggunakan apometer teman ya, apakah ada perubahan. Nah, lumayan teman ya, Anda lihat jarumnya seperti itu, lumayan naik. Nah kan ya. Coba kita lakukan sekali lagi teman ya, sekali lagi. Ini untuk ground 2 nya, lalu kita colokkan lagi. Sudah, tidak nyala ininya, bentar. Sudah, kita gini-ginikan saja teman ya, jangan ditekan terlalu lama ya, kita nah gini-gini saja ya. Nah, gini-gini ya teman, jangan ditekankan terlalu lama ya, maka takutnya malah tambah parah. Udah, coba kita cek lagi menggunakan apometer. Mana apometernya? Tiga kurang ya, sudah imbang ya. Tidak mau full. Coba sekali lagi teman, sekali lagi ya. Apakah bisa nambah atau tidak? Seperti ini. Sudah, andaikan tidak bisa nambah ya berarti memang sebatas itu temannya kemampuannya. Kita cek lagi. Nah, sudahlah, yang penting sudah seimbang teman ya. Setelah itu perhatikan teman ya, kalau udah seperti ini kita melakukan dor tabung maka di sini akan hangat teman ya.
jangan Anda langsung hidupkan ya, lebih baik Anda istirahat dulu ya. Sebentar, lepas dulu ininya. Pas, udah ya. Sekali lagi, kalau sudah melakukan, baru saja melakukan pengendoran tabung ya, ini kan pasti hangat nih teman-teman, panas. Jangan Anda langsung tes, jangan langsung dihidupkan, tunggu sejenak supaya ini agar dingin dulu ya, seperti itu. Kita pasang dulu teman ya, kita rapikan ininya. Udah, kita istirahat dulu teman ya, sambil nunggu leher tabung ini dingin. Nah oke teman, sudah istirahat sepertinya, kurang lebihnya itu 10 menit ya. Coba kita langsung hidupkan. Nah MCB turun ternyata. Baru saja MCB turun teman, rupanya MCB saya itu, MCB rumah saya sudah minta ganti teman ya, sudah tidak kuat lagi. Coba kita hidupkan lagi TV-nya. Nah alhamdulillah tidak turun. Coba kita lihat. Nah coba kita intip teman ya. Nah seperti itu. Semakin terang teman ya, tulisan AMTP nya pun semakin jelas. Nah, alhamdulillah kita berhasil teman ya. Coba TV akan saya posisikan ya, kamera akan saya kita lihat secara langsung dari depan teman ya. Nah oke, TV coba kita hidupkan. Sudah. Nah terang kan teman. Coba kita lihat untuk menu menggunakan remote ya. Nah teman, ini hanya 50 ya, hanya 50. Coba kita akan sampai tuh, udah bagus, udah normal. Kita buat separuh saja teman lah, menggunakan 50 agar tidak terlalu terang. Udah separuh. Nah jadi seperti itu teman ya, cara cek emisi dan juga cara pengedoran tabung, yaitu untuk di semua tabung sama saja ya cara-caranya, dan langkah-langkahnya itu ya seperti itu ya. Jika Anda masih belum paham ya silakan Anda tonton berulang video ini ya. Oke, alhamdulillah teman ya, sepertinya video ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.